saat ini kita coba melacak ya jejak-jejak peradaban yang ada di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah ya, di celah-celah sempit. Nah, di mana kemudian di sini memang manusia itu sangat langka, tapi hamparan tanah itu sangat luas sehingga banyak tanah-tanah yang kurang terurus ya, menjadi semak-semak belukar dan di situ. Tetapi di sini yang saya cukup banyak yang tersembunyi memang karena akses jalannya itu cuma satu, yang lainnya itu dikelilingi oleh tebing-tebing curam sehingga akses jalannya sangat sulit. Sehingga itu merupakan benteng keamanan pada masa kuno tentunya ya. Nah, itu ada semacam gubuk yang di dalamnya ternyata ada beberapa ekor sapi. Sapi Jawa ya yang berwarna merah itu ya, atau sapi Bali tepatnya. Nah, ini. Nah, di sini memang banyak tanaman singkong, pisang juga banyak. Pepaya ini pepaya aneh ya, pepaya. Kalau bahasa Jawanya itu kates ya, bahasa Jawanya kates. Entah sebab apa ya, itu kates dan gedang itu di Sunda itu terbalik. Jadi di Sunda kates ini dibilang gedang, lah gedang dibilang kates. Lah ini entah apakah memang perang Bubat ya yang menewaskan Sri Maharaja Badugalingga dan kemudian Dyah Pitaloka itu menyebabkan memang perseteruan ya, sehingga tradisi-tradisi itu ada sesuatu yang seakan mungkin terbalik ya, nama menjadi kates menjadi gedang, gedang menjadi kates. Jadi di situ antara gedang dan kates sebenarnya kedua spesies ini tidak ada masalah, keduanya juga tidak terjadi perperangan, tapi manusia itulah yang kemudian mungkin banyak salahnya ya, sehingga kemudian gedang diberi nama kates, kates diberi nama gedang. Nah, ini sesuatu yang sangat terbalik. Nah, di sini itu sebenarnya yang kita injak ini sebenarnya merupakan salah satu produk surga, yaitu tanaman jahe. Jadi ini jahenya itu sebenarnya banyak jahe. Nah, seperti ini tuh banyak. Nah, ini salah satu jahe emprit. Nah, ini jahe emprit, jahe yang rasanya sedap. Ini asli jahe Jawa ya. Ada dua jenis jahe yang ditanam, jahe gajah yang besar-besar itu, tapi rasanya kurang sedap, dan jahe emprit ya. Aromanya sangat segar sekali. Rasanya memang agak jahe itu rasanya memang agak kepait-paitan. Nah, warnanya itu kuningan, rasanya pedas dan sedap. Ini salah satu tanaman jahe. Semoga kemudian kita kembali tanam ya jahe. Di sini kita tidak sengaja menemukan semacam pecahan tembikar kuno. Nah, pecahan tembikar kuno. Nah, ini pecahan tembikar kuno ya, bukan tembikar sekarang. Yang artinya memang di bukit-bukit ini ada jejak peradaban masa lalu. Entah suatu sebab apa peradaban yang ada di bukit-bukit itu hilang lenyap, ataukah ada perpindahan penduduk, ataukah kan efek dari perang Diponegoro yang pada tahun 1825 sampai 1830 ya, yang begitu menghancurkan desa-desa Jawa. Nah, di sini ternyata yang kita injak itu tidak sengaja, itu banyak tanaman jahe ternyata. Nah, inilah artinya surga jahe juga Jawa itu ya, yang merupakan produk yang sangat mahal di pasaran Eropa pada masa lalu, termasuk minuman surga gitu ya. Nah, ini coba lihat lembah-lembah ini. Nah, ini namanya Sungai Gumeng. Nah, ini terus bersambung ke bawah, ada sama lembah Mencirang, termasuk ada Gua Landak di sana. Lah, bukit-bukitnya ini adalah kayu jati. Nah, pohon jati, ada jabon ya. Termasuk kemudian buah-buahan cukup banyak sebenarnya di sini. Selain singkong ada pisang banyak, durian juga banyak lah ini. Pohon-pohon besar dan raksasa ini merupakan durian. Selain sengon gitu ya, kemiri gitu banyak. Nangka, mangga juga banyak di sini. Artinya memang surga sebenarnya. Entah suatu sebab apa, potensi yang sangat luar biasa sekali ini sepi. Padahal masa lalunya ini merupakan jejak asrama pertapaan. Nah, kita menemukan batu yang sangat antik dan aneh ya. Nah, ini batu pipi kayak prasasti gitu loh. Nah, batunya itu aneh. Lah ini. Nah, ini bentuknya ini seperti ini, kayak ada tulisannya gitu loh. Lah, ini kayak hipah gitu loh. Nah, ini kayak ada tulisannya gitu loh batunya itu. Lah, kayak prasasti ya. Nah, mungkin ya. Mungkin ini perlu perlu ada angkanya gitu loh. Nah, kayak prasasti ini. Coba di sini memang apakah jejak-jejak peradaban kuno yang tersembunyi ya, kita cari tahu ya. Nah, ini selain kemudian ini nanti coba perlu penelitian lebih lanjut. Nah, ini ada batu aneh juga, batu kotak ya, berwarna kuning. Apakah ini jejak batu candi atau yang lainnya ya? Memang di sini keindahannya itu luar biasa sekali ya, sangat terisolasi daerah sini itu ya, sangat terisolasi. Artinya seakan-akan masih perawan, kelihatannya belum ada para arkeolog Belanda yang masuk ke sini gitu ya, sehingga mendata dan meneliti jejak-jejak peninggalan kuno. Konon katanya ada beberapa warga yang menemukan arca seperti arca Bima atau menyebutnya arca Sena.
Artinya memang sangat identik dengan peradaban Majapahit. Ada semacam spirit and heroes di gunung-gunung itu ya. Ada pemujaan Bima. Artinya Bima waktu itu disimbolkan sebagai orang-orang penganut tantra ya. Tantra artinya kekuatan, kewiraan ya, Bima. Terutama itu Bima Ruci. Di dalam cerita Bima Ruci dijelaskan bahwasanya itu Bima Ruci itu gurunya Maharishi Drona itu mencari air amerta, Tirta Amerta. Kemudian dicegah oleh ibunya karena sangat berbahaya sekali ya. Ibunya Bima namanya Kunti ya, Dewi Kunti. Suaminya Pandu atau ayah Bima itu Pandu Dewanata. Ini dicegah oleh orang tuanya, tapi niatan Bima mencari ilmu demi berbakti kepada gurunya Maharishi Drona itu kemudian meninggalkan nasihat ibunya, sehingga pergi mencari air amerta. Sampai kemudian Bima masuk ke dalam samudra bertarung dengan ular naga raksasa. Yang katanya juga di bukit-bukit ini juga ada ular naga yang bertapa. Nah, cerita Bima. Kemudian disitulah di kedalaman yang sangat dalam, hening, Bima kemudian dari telinga Bima muncul sosok Bima kecil yang dinamakan dengan Dewa Ruci, memberikan wejangan kepada Bima bahwa sesungguhnya kebenaran sejati itu ada di dalam dirimu sendiri, itu yang kemudian yang dikenal sampai saat ini dengan ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Itulah salah satu kemudian falsafah atau filsafat yang masih berkembang ya sampai saat ini. Para penganut kejawen itu masih kemudian menggunakan istilah-istilah Manunggaling Kawula Gusti yang kemudian diambil dari cerita epik Nawaruci atau Dewa Ruci atau namanya Bima Bungkus ini. Nah ini semoga kemudian alam yang sangat luar biasa indah seperti ini, anugerah ya yang tidak ternilai pada masa Majapahit, terutama gunung merupakan pusat akademi Karsian, di mana kemudian tempat asrama pertapaan termasuk kemudian pemujaan, bahkan adalah lokasi sebagai tujuan akhir para pensiunan dari pejabat tinggi Majapahit yang sudah tua, Jusa Uzur itu ke gunung-gunung untuk menyempurnakan catur asrama, di mana pada masa Majapahit itu dalam hidup itu dikenal dengan 4 catur asrama, 4 tahapan hidup. Yang pertama adalah Brahmacarin, yaitu anak-anak yang harus mencari ilmu. Brahmacarin, tahapan mencari ilmu. Kemudian Grahasta, kalau sudah dewasa, Grahasta itu tahapan berumah tangga. Ya, setelah Grahasta, rumah tangga selesai, anak-anak sudah menikah gitu ya. Orang-orang tua ini kemudian pergi ke hutan, namanya Wana Prasta. Wana artinya hutan, Prasta artinya pergi menuju hutan untuk kemudian bertapa, mencemurkan hidup sampai kemudian namanya Sunyasin atau kemudian fokus bertapa sampai kemudian persiapan menjemput muksa. Ini satu falsafah kuno ya yang sangat tertata gitu ya. Termasuk kemudian adanya kasta dan lain sebagainya. Ini salah satu catur asrama. Kalau kasta namanya catur warna. Nah itu kemudian ke gunung-gunung, sehingga gunung-gunung ini sebenarnya tujuan orang mencari kemuksaan, di mana definisi muksa itu ya, yang saat ini itu didefinisikan bahwasanya muksa itu adalah hilang lenyap dengan jasadnya, ruh dan jasad itu hilang, tetapi dalam tradisi kuno sebenarnya muksa adalah artinya Atman, ada kepercayaan bahwasanya nyawa atau ruh manusia itu bernama Atman. Atman merupakan percikan dari zat Brahman, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu disebut Brahman, yang percikan zatnya itu dinamakan Atman yang menjadi nyawa manusia. Sebenarnya dalam tradisi kuno yang dinamakan moksa adalah menyatunya nyawa, ruh atau Atman bersatu dengan Brahman, yaitu zat yang Maha Kuasa, yang kemudian lepas dari rantai reinkarnasi. Karena rantai reinkarnasi yang tidak terputus-putus, artinya mati kehidupan lagi, mati kehidupan lagi, mati kehidupan lagi, yang tidak pernah putus-putus, ini dinamakan samsara atau rantai reinkarnasi. Sehingga kemudian moksa adalah terlepas dari belenggu reinkarnasi, terlepas dari samsara, kemudian menyatu dengan Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Disinilah kemudian pada masa akhir Majapahit, kepercayaan seperti ini itu memiliki persamaan ya antara Buddha Mahayana, Siwa Siddhanta, dan Tarekat Sataria yang mementingkan tentang kenikmatan bersatu dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kemudian hal seperti ini kita ambil positifnya ya, bahwasanya tidak usah memperdebatkan antara perbedaan pada masa lalu antara Majapahit yang hidup Buddha, antara Demak yang Islam, karena sebenarnya pada masa-masa perkembangan awal Islam di Majapahit itu merupakan dibawa oleh Tarekat Sataria yang sebenarnya inti ajarannya itu tidak jauh beda dengan Mahayana dan Siwa Siddhanta, sehingga pada waktu itu agama Islam pun tidak dianggap sebagai agama baru, melainkan ajaran-ajaran khusus atau aliran-aliran khusus dari agama yang sudah ada.
Itulah sesuatu yang kita ambil pelajaran sehingga kemudian Empu Tantular pada masa Majapahit menulis kitab yang sangat monumental, inti toleransi, inti dari akulturasi, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Tidak ada perbedaan ya, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, Tanhana Dharma Marwa. Tidak ada kebenaran yang mendua, melainkan semuanya adalah satu. Ya, kalau ingin netizen lebih menelusuri lebih dalam lagi tentang jejak-jejak peradaban kuno, tepatnya di sebelah selatan ya, yang masih kelihatannya masih perawan dengan tinggal-tinggalan yang masih perawan. Nah, itu di sebelah selatan dari Dusun Blogong, Desa Gumeng, paling ujung dari Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Semoga kemudian tetap lestari jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.